alasan kuat pemerintah terkait kebijakan ini? Kita akan membahas keputusan pemerintah ini bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama. Pak Chandra, selamat datang kembali. Ya, terima kasih Pak Sufi. Ada pula kami terhubung dengan Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Bung Heri, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Salam sehat. Pak Chandra, saya ke Bung Heri lebih dulu. Bung Heri, jadi sebenarnya dasar keputusan Presiden hari ini apa saja? Ya, saya rasa tadi sudah dijelaskan dan nanti akan juga disampaikan oleh Menko Perekonomian dan Menko Marves ya jam 20. Tetapi yang jelas sejumlah perkembangan indikator-indikator yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Chandra, di mana secara epidemiologi kita masih cukup tinggi, baik positivity rate-nya, kemudian tingkat keterisian rumah sakit, kemudian indikator-indikator lain ya, tingkat penularan juga masih cukup tinggi, sehingga ini akan diperpanjang sampai tanggal 2. Tetapi memang sebenarnya berita baiknya yang harus kita lihat, beberapa indikator yang sekitar seminggu lalu atau 2 minggu lalu itu berada pada puncak, sekarang secara perlahan mulai bisa dikendalikan gitu. Seperti rasio keterisian rumah sakit, kemudian tingkat penularan harian yang 3 hari terakhir ini mengalami penurunan. Tetapi tentu saja evaluasi yang banyak sekali evaluasi yang masih perlu dilakukan, di antara lain adalah bagaimana kita meningkatkan 3T ya. Sampai malam ini segala hal sedang diupayakan sehingga proses tracing maupun testing ini bisa dilakukan sesuai standar yang ideal. Ketika kita temukan masyarakat yang tertular, harus secepat mungkin dilakukan isolasi mandiri secara terpusat, karena kita tahu Mbak Sofi sekarang penularannya sudah memasuki ke pemukiman padat penduduk, sehingga kalau satu keluarga kena, itu akan kemungkinan terjadi penularan itu sangat tinggi. Makanya pemerintah akan melakukan intervensi dengan melakukan isolasi terpusat gitu di sejumlah, terutama di 7 wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, kemudian di Malang Raya, Surabaya Raya, kemudian Solo Raya, dan beberapa daerah lain. Ada 7. Jadi di sini sudah tersedia sekitar 40.000 tempat tidur untuk isolasi terpusat. Ini mudah-mudahan akan bisa menekan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Prof. Chandra, di mana tingkat kematian cukup tinggi dan kematian di rumah ketika orang melakukan isolasi mandiri juga sangat banyak kita temui, sehingga kita bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat, sehingga treatmentnya juga bisa cukup baik. Apakah dia akan dibawa ke rumah sakit atau kemudian cukup diberikan treatment di isolasi mandiri tadi. Bung Heri, begini, tadi dari indikator yang Anda sampaikan ada 2 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah bed occupancy ratio. Memang betul kalau di Jakarta penurunannya lumayan drastis, tapi kalau kita lihat secara nasional sampai dengan awal pekan ini masih di atas 70%. Ini masih jauh di atas ambang batas yang dinyatakan aman oleh WHO, yaitu 60%. Kemudian untuk kasusnya, naik turunnya kasus ini juga berkaitan, ada korelasinya dengan naik turunnya jumlah tes. Dan sampai dengan saat ini kita belum sampai menyentuh, bahkan mendekati saja belum, target 400.000 yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah. Kalau kemudian ini yang dari pernyataan Pak Jokowi, ini ada beberapa relaksasi, ada beberapa penyesuaian, khususnya yang berkaitan dengan pasar, pedagang kecil, PKL, warung makan begitu. Apa perhitungan pemerintah soal ini sudah matang? Soal fasilitas kesehatan, obat-obatan, alat kesehatannya, karena di sejumlah negara yang sempat ada relaksasi, ujungnya kasusnya naik lagi. Iya, sebenarnya ini masih tetap dalam PPKM darurat atau level 4 yang kita sebut sekarang. Jadi tidak ada perubahan. Ada sedikit perubahan di beberapa tadi yang disampaikan Presiden, tapi tentu dalam level pengawasan yang sangat ketat, karena memang ada sebagian dari saudara-saudara kita yang memang sangat terpukul dengan PPKM level 4 ini. Nah, kemudian apa yang kemudian harus segera kita lakukan terkait testing tadi? Benar bahwa testing itu sesuai komitmen pemerintah akan terus dilanjutkan. Makanya kemudian kemarin sudah sempat di atas 200.000 misalnya, kemudian ada turun. Ini weekend biasanya memang terjadi penurunan, itu memang siklus di mana-mana. Tetapi mudah-mudahan mulai minggu depan
depan itu kenaikannya akan signifikan. Jadi kalau di Jawa Bali itu target di instruksi Menteri Dalam Negeri itu 324 itu bisa terpenuhi. Apa yang kemudian dilakukan dengan menambah jumlah tenaga tracer dan kemudian sistem pelaporannya. Oke. Sistem pelaporan yang semuanya digital sehingga cepat kita bisa segera ketahui datanya, kemudian kita sebarkan juga. Misalnya di Satgas ada tambahan sekitar 7.200 tenaga tracer yang kita mulai besok kita distribusikan ke berbagai daerah di Jawa Bali ini. Misalnya di Jawa Timur ada tambahan sekitar 900, itu akan segera kita lakukan. Oke. Nah, ini ada beberapa yang kita lakukan seperti itu tadi. Jadi memang masih banyak yang bolong-bolong dalam periode PPKM level 4 ini, tapi saya rasa perbaikan-perbaikan ini terus dilakukan, improvisasi juga terus dilakukan. Jadi nanti sampai ke tanggal 2 ini kita berharap makin ke sini kasusnya itu bisa kita tekan dan tentu saja konsen tingkat kematian tadi juga bisa kita tekan lebih rendah lagi. Soal testing dan tracing ini selalu diingatkan oleh para epidemiolog ahli kesehatan sejak awal pandemi. Karena sampai sejauh ini bahkan permintaan Presiden untuk adanya kontak erat 30 saja belum bisa dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi sendiri. Jadi ini nanti yang akan terus dituntut oleh masyarakat dalam penanganan pandemi ini. Saya akan minta respons dari Pak Chandra sesaat lagi. Saudara, Anda tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.